เกินเมตตามาเร็วมาดิ Menurutmu, berapa lama cinta pasangan dapat bertahan? 6 bulan, 5 tahun, 10 tahun, atau selamanya? Bagi pasangan yang sudah lama hidup bersama, ada kalanya cinta itu memudar di tengah perjalanan. Namun seorang wanita terkadang mampu memberikan musim semi bagi hati seorang pria yang sudah gersang. Kisah ini seperti satu buah film dari Thailand yang berjudul Long Life Love. Jadi, begini ceritanya. Film dibuka dengan sebuah keluarga yang nampaknya hidup dengan bahagia. Istrinya bernama Meta, suaminya bernama Sati, dan anak perempuannya yang beranjak 15 tahun bernama Namo. Singkat cerita, Namo yang beranjak remaja dan mengalami puber nampaknya mulai jatuh cinta pada teman sekolahnya. Sebagai ibu yang menghadapi anak akil balik, tentu dia jadi sedikit protek pada anak perempuannya. Dan sudah tugasnya mengajari hal-hal yang berbau dewasa, termasuk cara pakai karet pengaman. ให้จำคำที่แม่บอกมันจะมีคนหนึ่งที่รักอีกคนหนึ่งมากกว่าเสมอ Di ulang tahun Namo yang ke-15 tahun, Bu Meta memberi kabar buruk kepadanya bahwa dia berencana akan berpisah dengan Pak Sati. Pernikahan mereka tidak membuahkan kebahagiaan. Terkadang dalam sebuah hubungan selalu ada satu orang yang lebih cinta. Dan ya tentu saja cinta mereka tidak seimbang. Tapi ya ketidakharmonisan itu imbasnya ke Namo yang terpaksa harus tinggal sendirian. Sejak memutuskan bercerai, Bu Meta berniat akan kembali ke Bali dan bekerja. Sedangkan ayahnya sedang pergi ke layapan entah kemana. Namo yang sedang menikmati kue ulang tahun dan kesendiriannya itu tiba-tiba ditelepon omnya yang pinky banget. Dan kita sebut saja dia Paman Pis. Paman Pis mengabarkan jika ayahnya baru saja mengalami kecelakaan mobil dan kini dirawat di rumah sakit. Usut punya usut, Pak Sati ini hidupnya nggak jelas. Sejak muda dia selalu dikelilingi wanita dan menikmati hidup layaknya bujangan. Hingga suatu ketika, karma datang begitu cepat dan membuat mobilnya mengalami kecelakaan cukup parah. Yang ada di pikiran seseorang ketika sedang sekarat, biasanya langsung menghubungi keluarganya. Tapi tidak bagi Pak Sati. Dia malah berselfie karena sosial media adalah segalanya. Tragedi apapun, yang penting update dulu. Alhasil orang-orang yang melihat jadi malas untuk menolongnya. Selang beberapa saat, selingkuhannya yang kebetulan adalah pemandu karaoke datang dan berusaha menolong. Namun Pak Sati yang sekarat malah punya permintaan terakhir seandainya dia meninggal, yaitu mau nonton cewek-cewek tobrut menari di depannya. Ada sempet-sempetnya. มีสิ่งหนึ่งอยากทำก่อนตาย มาทุกคนแก๊งนางฟ้าร่ายระบำ Gara-gara kecelakaan itu, Bu Meta menunda keberangkatannya ke Bali karena harus mengurus segala administrasi di rumah sakit. Paman Pis juga jengkel dengan kelakuan kakaknya. Tak hanya itu, baru saja ditunggui sebentar, HP Pak Sati malah dikirimi video plus-plus oleh selingkuhannya. Rasanya penderitaan Bu Meta tidak ada habisnya. Dia lelah dengan semua rasa sakit hati dan membangunkan Pak Sati dengan penuh emosi. Yang mengejutkan, ketika Pak Sati siuman, dia malah kehilangan ingatan jangka panjangnya. Yang tersisa dari ingatannya hanyalah aktivitas sehari-hari saja. Sedangkan kelakuan bejatnya kemarin-kemarin, dia sudah tidak ingat sama sekali. Dokter pun muncul dan ingin mewawancarai anggota keluarganya. Tapi Bu Meta yang sudah muak memilih tidak mengaku sebagai istrinya. Di rumah Bu Meta juga mencopot semua foto keluarga demi bisa menghilang dari hidup Pak Sati. Anaknya juga gitu. Daripada mengaku sebagai anak, mending dia pura-pura jadi pembantu aja di rumah itu. คนงานยายต้อยปากซอยเขาฝากมาหลานเขา Saat makan malam, karena masih dendam, Bu Sati sengaja membatasinya makan hingga tiba-tiba
Bu Meta pun merasa puas sudah mengerjai Pak Sati. Malam harinya, Pak Sati penasaran dengan sebuah kamera dan berniat memotret kucing gemoy. Namun, saat melihat flash kamera, tiba-tiba potongan ingatannya kembali ke kehidupan yang dia lupakan, di mana Pak Sati ini sangat cuek dengan anak istrinya. Hidupnya buat mabuk-mabukan aja dan tidak ikut andil mengasuh putrinya. Tak heran jika Bu Meta sudah mirip emak-emak komplek yang kalau ngomel tetangga-tetangganya ikut keluar. Di hari kecelakaan kemarin, Pak Sati sempat kehilangan dompet beserta kartu identitasnya. Terpaksalah hari itu pun dia mampir ke Dukcapil untuk mengurus pembuatan KTP baru. Anehnya, para petugas terlihat jengkel ketika dia datang dan berfoto. Ketika flash kamera menjepretnya, potongan memorinya pun kembali dan betapa nyebelin sifatnya dulu sebelum kecelakaan. Pak Sati langsung heboh memberitahu Namo jika dia bisa memancing ingatan menggunakan cahaya flash. Bukannya senang, Namo dan Bu Meta malah jengkel dan mengikatnya di kursi. Untunglah Paman Ping datang dan melepaskannya. Tapi Pak Sati yang masih kebingungan malah mengira jika orang-orang yang serumah dengannya adalah kawanan penjahat. Alhasil dia pun kabur dengan kucing kesayangannya. Di tengah jalan, tiba-tiba Pak Sati dihampiri para wanita yang mengajaknya berfoto. Ini malah membuatnya semakin kebingungan tentang jati dirinya. Terungkaplah jika sebenarnya Pak Sati ini bekerja sebagai fotografer dan model majalah yang sangat terkenal. Dan flash kamera tentu sangat akrab dengan kehidupannya di masa lalu. Dokter menyarankan untuk sering-sering memotret agar ingatannya bisa sepenuhnya kembali. Tapi mengingat Pak Sati ini dulunya orang yang error, mereka pun enggan membantunya. Tapi Pak Sati benar-benar memaksa untuk mengulang semua hal-hal indah yang pernah terjepret di masa lalu, termasuk hari pertama di mana anaknya lahir ke dunia. Kala itu kehidupan mereka masih miskin, tapi cintanya pada Bu Meta sangatlah besar. Rumah tangganya adem ayem dan merawat anak bersama-sama. Setelah mengingat semua itu, tentu saja Pak Sati jadi terlena dengan perasaannya dan ingin bobo bareng Bu Meta. Tapi sayangnya, baru sampai depan pintu, Namo mencegahnya dan memberitahu jika mereka sudah lama tidak sekamar. Tanpa sepengetahuan anaknya, Pak Sati tetap menyelinap masuk dan tidur di samping Bu Meta. Taulah ya, scene berikutnya adalah adegan dewasa. Pagi harinya, Bu Meta bangun dengan sangat canggung, tapi hatinya juga bingung. Kok suaminya ini berubah jadi lembut? Rasa-rasanya dia seperti bertemu Pak Sati saat mereka masih pacaran dulu. Pagi harinya, Namo yang gak polos-polos amat jadi ngambek melihat kedua orang tuanya keluar dari kamar yang sama. Begitu juga dengan Paman Ping yang ilfil melihat Pak Sati sangat baik hari ini. Dia bahkan mencium Namo yang mau berangkat sekolah serta rajin beres-beres rumah. Jesus Christ. Hari itu Namo yang tidak senang jika keduanya kembali bersatu, jadi punya ide untuk membawanya bertemu rekan fotografer ayahnya agar bisa balik ke kehidupan kelamnya. Saat sampai di studio, rekan-rekannya ini sedang asik foto nude para model-modelnya. Dia juga keheranan kenapa dia tergabung dengan kelompok cewek-cewek tobrut. Saat berkeliling kantor, tidak sengaja dia bertemu sahabat lamanya yang bernama Rai. Namun ketika disapa, Rai langsung emosi dan tak senang dengan kedatangannya. Akhirnya, semua rekan-rekannya membantu memotret ulang kejadian masa lalu demi membantu ingatan Pak Sati bisa kembali. Reka adegan foto pertama masih gagal. Tapi untuk foto kedua, tiba-tiba memori itu membawanya ke masa Halloween beberapa tahun silam. Di mana Pak Sati yang hobi mabuk, diam-diam mengajak anaknya ke klub dan pesta dengan rekan-rekannya. Malam itu mampirlah mereka ke studio tato. Namo yang masih kecil, sangat penasaran ingin nyobain rasanya ditato. Semua orang dewasa di tempat itu mencegahnya. Namun Pak Sati yang error dan kebanyakan minum malah mengizinkannya.
Jadilah terpampang jelas tato laba-laba di lengan anak kecil itu. Hari itu juga Pak Sati datang ke sekolah dan minta maaf atas perbuatannya. Tapi Namo sudah jengkel dan terlalu kenyang menerima omong kosong dari sang ayah. Disinilah Pak Sati merasa sangat payah menjadi seorang ayah. Malamnya, Bu Meta yang sejujurnya senang dengan perubahan sikap suaminya sengaja berdandan cantik dan menggoda. Tentu saja Pak Sati yang ingatannya belum sepenuhnya pulih langsung membungkusnya. Setelah itu, mereka pun pergi berdua ke bar dan minum bir bersama. Di sini Bu Meta sengaja menggodanya agar cemburu dan ya benar-benar berhasil. Dalam perjalanan pulang, mereka saling bernostalgia awal mereka bisa bertemu. Beranak remaja, cinta mereka pun bersemi kembali. Pagi harinya, Namo makin kesal melihat kedua orang tuanya jadi mesra. Bahkan dia muak melihat keduanya semprot-semprotan air di luar. Paman Ping lalu jujur, jika Bu Meta berencana mengembalikan memori Pak Sati hanya pada hal-hal yang baik saja. Jadi semua foto-foto yang membawa kenangan buruk di pernikahan mereka sudah dibakar habis. Tapi di sisi lain, Pak Sati benar-benar penasaran dengan sisi gelap yang dia lupakan. Dia pun minta diantar bertemu lagi dengan teman-teman fotografernya dan minta dijelaskan seperti apa dia menjalani hidup selama ini. Pak Sati pun diajak pergi ke tempat hiburan kaum laki-laki. Di sana, temannya menjelaskan betapa posesifnya Bu Meta jika Pak Sati berkunjung ke tempat ini. Tapi Pak Sati yang dulu pernah bilang jika perasaan cinta dan urusan ranjang itu berbeda. Menurut pemikirannya, dia bebas menghabiskan malam dengan gonta-ganti wanita asalkan cintanya tetap untuk satu orang saja. Paman Ping yang khawatir jika Pak Sati kembali jadi orang gak bener masih berusaha mengingatkannya dan tetap ikut di tempat spa agar Pak Sati tidak terjerumus. Di saat semua orang sibuk dengan para wanita, Paman Ping yang gak doyan memilih satu wanita untuk diajari nge-gym saja. Hari berganti pagi, Pak Sati mengantar Namo ke sekolah. Tapi teman Namo yang centil malah kesemsem dengan ketampanan Pak Sati. Dan sejak hari itu, dia berubah jadi fans garis keras Pak Sati. Namun hati Namo tetap saja tidak luluh meskipun Pak Sati sudah berubah sangat baik kepadanya. Dia tidak menyerah untuk mengembalikan memori betapa Pak Sati ini orang yang jahat pada keluarganya. Dengan segala cara, Namo meminta orang tuanya reka ulang kejadian yang akan membuka kisah kelamnya. Di mana hari itu Bu Meta dan Namo yang liburan ke rumah nenek pulang ke rumah lebih awal. Pak Sati yang habis membungkus cewek ke rumahnya tentu kelabakan menyembunyikan si selingkuhan. Saat sedang membantu si cewek ini kabur lewat jendela, tiba-tiba aksinya ketahuan oleh Namo. Namo lalu diminta untuk ikut menjaga rahasia ini agar tidak bertengkar dengan Bu Meta. Tak hanya itu, Pak Sati yang berjanji mengajaknya liburan ke Jepang, tiba-tiba membatalkan dengan alasan yang tidak masuk akal. Tentu saja, itu semua dia lakukan agar lebih leluasa menikmati para wanita di sana. Bu Meta yang tadinya sangat semangat hingga merajut jaket langsung nangis karena Pak Sati ingkar janji. Perasaan bersalah itu kini menghantui Pak Sati. Dia minta maaf telah banyak menyakiti anak dan istrinya. Dia juga berharap bisa diberi kesempatan kedua. Bu Meta yang galau dengan perasaannya kembali datang ke psikiater. Dia konsultasi tentang kelanjutan pernikahan yang sudah tidak berujung ini. Namun di saat yang sama, rekan kerja Pak Sati juga datang untuk ikutan konsul masalah yang dialami Pak Sati. Karena tak mau ketahuan, Bu Meta pun sembunyi di bawah meja. Di sini rekannya curhat. Bagaimana bisa seorang yang sifatnya sangat buruk tiba-tiba bisa berubah baik hanya karena dia amnesia? Rekannya ini juga agak aneh ya. Dia pun lebih senang jika punya teman yang sifatnya berantakan dan buruk. Bu Meta yang mendengar itu tidak tahan lagi.
Dia pun keluar dari persembunyiannya dan menegur langsung. Bagaimana bisa dikatakan seorang teman jika mereka malah membawa pengaruh buruk? Orang itu gak boleh stuck mengenyangkan ego dengan tameng jadi diri sendiri, karena setiap hari harus berusaha jadi lebih baik. Kita pun beralih ke apa yang dirasakan Namo. Dia curhat dengan temannya tentang semua rasa trauma yang dia alami. Dia mengakui jika ayahnya memang telah berubah, tapi perasaan tidak terima dalam hatinya masih begitu membekas. Dan ternyata kurangnya peran seorang ayah dalam hidupnya sempat membuatnya sangat takut dengan laki-laki. Tapi semenjak ayahnya berubah, sedikit demi sedikit dia percaya jika masih ada pria baik di dunia ini. Hari pun berganti, keluarga ini berkunjung ke rumah orang tua Sati dan ingin mengulang satu foto bersama. Di mana foto itu adalah momen Pak Sati ketahuan selingkuh dan berangkat ke Jepang bersama selingkuhannya. Yang mengesalkan, orang tua Sati justru malah membela kelakuan jahatnya. แล้วลูกจะไปยุ่งกับโทรศัพท์ของเขามันเรื่องส่วนตัวของเขา อยากมีเรื่องส่วนตัวก็ต้องมีเรื่องส่วนตัว Hati Bu Meta hancur berkeping-keping. Rasanya dia sudah tidak berharga di mata siapapun. Namun Pak Sati yang keras hati sudah tidak peduli dan meminta berpisah. มึงก็เหี้ยกว่าที่มึงเพ้ออยู่นะ Setelah mengingat jika itu memori yang sangat buruk, Pak Sati sampai mual sendiri dengan kelakuannya di masa lalu. Dan kini Bu Meta benar-benar ingin mengajaknya berpisah. Di sisi lain, kejadian ini justru menambah memori buruk bagi Namo. Malamnya, di penginapan itu Pak Sati benar-benar merasa bersalah. Dia seperti mendapatkan karma atas semua perbuatannya. Harus dari mana dia bisa memperbaikinya? Sejak kejadian itu, Pak Sati pun kembali menemui temannya. Dia bertanya, siapa wanita yang fotonya terus ada di HP-nya? Teman itu menjawab, tentu saja itu adalah selingkuhan yang paling lama berhubungan dengannya. Selang beberapa saat, muncullah si wanita ini dan mengajak makan seperti biasa. Tapi kali ini, Sati langsung menolak dan minta mereka tidak usah bertemu lagi. Sati pun sangat frustasi. Sekarang dia merasa jadi pria paling jahat sedunia. พี่ต่อยหน้าผมหน่อยใจเย็นก่อนเจ็บอะไรแล้ว Malam itu dia pergi mengunjungi rumah mertuanya dan minta maaf di depan abunya. Hari pun berganti, pernikahan mereka pun akan benar-benar berakhir. Pada saat Pak Sati sedang mengemasi semua barang-barang, tiba-tiba Bu Meta datang dan memberikan sebuah foto yang separuhnya sudah terbakar. Sebelum bercerai, Bu Meta meminta melakukan adegan ulang persis di foto itu. Ternyata itu adalah foto pernikahan mereka. Pak Sati kembali mengingat hari yang indah itu. Pernikahan sederhana, dan saat itu mereka masih miskin dan hanya mampu mengadakan pesta seadanya dengan tamu beberapa orang saja. Bahkan karena tak mampu menyewa band, Paman Pinglah yang menghibur semua tamu-tamu yang datang. Tapi itu adalah hari paling bahagia di antara mereka. Dalam memorinya, Pak Sati menangis penuh penyesalan. Mengingat semua hal indah itu, akhirnya Bu Meta melakukan hal yang besar, yaitu memaafkannya. แต่ฉันขอโทษนะ กว่าฉันจะเลิกรักเธอได้ มันก็ยากมากเลย ขอโทษแทนฉันคนนั้นด้วย Memang perjalanan itu tidak mudah. Tak peduli betapa marah dan bencinya dengan pasangan, kita butuh sedikit lebih banyak cinta untuk melewatinya. Dari satu film sederhana ini ada satu poin penting yang bisa kita pelajari. Karena ternyata menjadi diri sendiri adalah cara paling egois dalam menjalani hidup. Bukankah hidup itu harus jadi lebih baik setiap hari? Ya, semoga semua orang yang menonton film ini bisa terhibur, dan yang sudah menikah semoga juga jadi lebih baik. Dan yang belum, semoga bisa segera bertemu. Bye-bye.